Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang sekali Ibu masih bisa berjumpa kalian di channel YouTube Ibu sendiri. Baik, kali ini Ibu mempunyai materi yang akan kita bahas bersama-sama, yaitu tentang peta dan komponen peta. Masih ingatkah kalian tentang film kartun Dora Explorer? Aku peta, yang selalu mengingatkan kita pada sebuah peta. Yuk kita simak baik-baik, apa sih pengertian daripada peta? Kira-kira apa ya peta? Atau fungsi dan tujuan peta itu apa ya? Dan untuk apa sih peta itu sendiri dibuat? Nanti kita lihat dari beberapa komponen peta. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Setelah materi ini disampaikan, Ibu harap kalian dapat menjelaskan tentang pengertian peta, fungsi dan tujuan peta, dan dapat mengidentifikasi komponen peta. Yuk kita mulai. Peta adalah sebuah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Jadi, dalam peta terdapat sejumlah informasi yang dapat kita ketahui. Dan peta ini dapat disajikan dalam cara yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk peta konvensional hingga peta digital yang tampil di layar komputer atau smartphone kalian. Dengan menggunakan peta, kita bisa melihat sebagian atau seluruh permukaan bumi atau suatu wilayah. Kita lihat gambar peta itu seperti apa ya? Nah, ini adalah gambar peta. Kemudian, apakah fungsi dari peta itu sendiri? Peta berfungsi untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi dan juga untuk memperlihatkan ukuran, luas, jarak, dan arah suatu tempat di permukaan bumi. Dan fungsi ini juga menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi, seperti contohnya benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lainnya. Kemudian, tujuannya dibuat peta itu untuk apa ya? Tujuannya yaitu yang pertama untuk menyimpan data-data yang ada di permukaan bumi, menganalisis data spasial seperti perhitungan volume, memberikan informasi dalam perencanaan tata kota dan pemukiman, memberikan informasi tentang ruang yang bersifat alami, baik manusia maupun budaya. Kemudian, apa saja ya yang termasuk komponen-komponen dalam peta? Yang pertama adalah judul peta. Judul peta ini menunjukkan isi suatu peta. Peta harus diberi judul atau identitas yang mencerminkan isi peta pada umumnya. Judul peta diletakkan di bagian atas, tengah, dan di luar garis tepi. Dan yang kedua adalah skala peta. Skala peta adalah perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Contohnya seperti ini. Nah, skala diberikan simbol, ada perbandingan. Misalkan skala 1 berbanding 400.000. Dan ini biasanya ada di bawah tulisan peta ya, dekat garis. Kemudian, skala ini sangat penting. Kenapa? Karena fungsinya untuk menunjukkan perbandingan antara jarak dalam peta kemudian dengan jarak yang sebenarnya atau sesungguhnya di lapangan ya. Kemudian, skala ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada skala angka. Skala angka ini berwujud perbandingan angka. Misalnya 1 banding 2.500.000. Artinya setiap 1 cm jarak dalam peta sama dengan 25 km satuan jarak sebenarnya.
Dan skala ini jika tidak disebutkan satuan di belakangnya, di belakang angka tersebut, berarti satuan yang digunakan adalah sentimeter. Sehingga skala akan dibaca 1 cm di peta sama dengan 25 km. Yang kedua adalah skala garis. Skala garis ini dibuat dalam bentuk garis horizontal yang memiliki panjang tertentu dan tiap ruas berukuran 1 cm atau lebih untuk mewakili jarak tertentu yang diinginkan oleh pembuat peta. Contohnya seperti apa ya skala garis? Nah, ini yang dimaksud dengan skala garis, berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Biasanya skala garis ini ada di kolom legenda. Berikutnya adalah orientasi utara. Apa ya yang dimaksud dengan orientasi utara tersebut? Sebuah peta memiliki orientasi arah utara. Artinya, bentuk orientasi ini ditujukan oleh simbol yang berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Contohnya seperti ini. Nah, ini gambar orientasi utara. Ada gambar panahnya yang menunjukkan kepada arah utara. Berikutnya, simbol. Nah, kita ingin mengetahui nih, simbol ini apa ya? Apa ya kegunaannya dalam sebuah peta? Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuannya untuk apa? Yaitu agar memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Berikutnya, simbol pada peta dibagi menjadi 4, yaitu simbol titik, garis, wilayah atau area, dan warna. Simbol titik pada peta dapat beragam bentuknya. Simbol ini dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lain-lainnya. Kita lihat gambarnya seperti apa yuk. Nah, ini dia lambang atau simbol titik yang ada pada peta. Misalkan contohnya ibu kota provinsi, simbolnya ada lingkaran. Pegunungan atau gunung, itu simbolnya adalah segitiga. Jadi untuk memudahkan para pembaca mendapatkan informasi, ya, simbol titik ini juga. Berikutnya adalah simbol garis. Simbol garis ini dapat digambarkan dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi diatur sesuai dengan kaidah perpetaan, dan simbol ini biasanya berupa garis kontinu atau tanpa putus-putus dengan ketebalan sesuai dengan kelas jalannya. Contohnya seperti ini. Nah, sungai diwakili oleh gambar, ya. Nih sungai, ya, yang meliuk-liuk, ya, simbol garis. Jalan raya, garisnya ada 2. Nah, ini contoh dari simbol garis. Begitupun simbol lainnya. Dan yang ketiga adalah simbol warna. Simbol warna ini juga digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Ya, jadi tidak sembarang warna kita gunakan, ya. Jadi ada aturannya. Misalkan warna biru itu untuk laut dengan kedalaman berapa? Misalkan, ya, biru tua atau biru muda, ya. Itu untuk membandingkannya kenampakan yang ada di laut. Misalkan yang biru, warna biru itu ada di kedalaman 5.000 sampai 4.000 meter. Nanti yang lebih mudah lagi, misalkan kedalaman lautnya hanya 200 meter. Contohnya seperti ini. Nah, ini kenampakannya dan ini simbol-simbolnya, ya. Jadi kalian harus dapat membedakan warna dalam peta, dan ini ada peruntukannya atau kegunaan daripada masing-masing simbol. Berikutnya adalah simbol area. Simbol area adalah objek
yang digunakan pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Nah, seperti apa yang gambarnya? Nah, ini dia. Gambar yang bulat-bulat ini itu menunjukkan simbol area. Di sini ada danau, rawa, sawah. Nah, ini untuk menunjukkan simbol area tersebut ya. Untuk apa ini simbol area? Nah, ini memiliki aturan tertentu ya dalam pemetaannya. Karena misalkan dalam simbol area sawah digambarkan dalam bentuk poligon. Jadi peruntukannya beda-beda ya. Nah, ini tertutup di dalamnya dan terdapat simbol tanaman padi. Gambarnya tidak terlalu jelas karena ini kecil ya. Tapi ini dilambangkan sebagai simbol sawah karena di dalamnya ada ini gambar padi. Kemudian ada garis koordinat. Apa sih yang dimaksud dengan garis koordinat? Yaitu garis hayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur ya. Garis koordinat sangat penting pada peta karena akan menunjukkan lokasi pada peta dibanding lokasi lainnya di permukaan bumi, serta menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Contohnya seperti apa ya? Nah, ini adalah garis koordinatnya. Jadi, suatu lokasi yang terletak pada lintang tropis akan memiliki karakteristik iklim tropis. Itu contohnya dan ini adalah garisnya. Nah, yang lurus, yang datar. Ya, ini seperti garis lintang dan garis bujur ya. Kemudian ada inset. Inset ini adalah peta kecil yang disisipkan di peta utama. Kenapa ya ada peta kecil yang disisipkan di peta utama? Biasanya ada di pojok kanan atas nih. Nah, inset ini merupakan penjelasan yang lebih rinci daripada sebuah peta ya. Dan ini untuk menunjukkan lokasi yang berada di daerah peta yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Contohnya seperti ini. Nah, ini bisa ada di sebelah kanan atau sebelah kiri ya. Nah, ini namanya inset. Peta kecil yang disisipkan di peta utama. Berikutnya, setelah inset ada legenda. Legenda di sini yaitu menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Ya, jadi ini adalah simbol lambang nih legenda. Nah, gambarnya seperti apa nih simbolnya? Hampir sama ya kayak yang tadi. Nah, ini merupakan legenda atau keterangan sebuah objek. Jadi di sini di simbol legenda ini ada simbol tambahan lainnya pada sebuah peta. Pada legenda inilah seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Jadi kita tahu ini ada di wilayah mana nih kita? Oh, gunung. Oh, kita sedang ada di wilayah danau ya. Kalau yang suka bepergian pasti akan menggunakan peta ya, supaya kenapa? Tidak kesasar ya, karena sangat penting sekali nih peta kegunaannya. Banyak sekali informasi yang dapat kita peroleh di sana. Berikutnya adalah sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk membuat peta, sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Contohnya ada dalam peta yang dibuat oleh BMKG, yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yaitu lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan ya di bidang. Nah, contohnya memberikan informasi dalam perakiraan cuaca, kualitas udara, gempa bumi, dan masih banyak lainnya. Demikianlah anak-anak, materi kita tentang peta dan komponen peta hari ini sudah selesai.
Semoga anak-anak dapat memahami materi tentang peta dan komponen peta lebih baik. Semangat belajar anak Indonesia, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di materi yang lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.